Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai bagaimana caranya mengisi form PPh atau SPT 1721 yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan SPT masa atas PPh 21 yang dipotong terhadap penghasilan karyawan. Saya sempat membagikan kepada kalian form dalam Excel formulir 1721. Kalian bisa perhatikan di sini ada halaman 1 dan 2. Setelah itu ada lampiran 1721 1 sampai dengan 7. Setelah itu ada 1721A1 dan 1721A2. Untuk mengisi form ini, kalian harus pertama kali memulainya dengan paling belakang, halaman paling belakang, atau lampiran paling belakang. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan strukturnya seperti apa. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Nah, ini ada masa pajak diisi dengan bulan dan tahun. Jadi SPT masa dikatakan dia SPT masa karena dia harus dilaporkan setiap bulan oleh perusahaan atas penghasilan dari karyawan yang dipotong oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya masa pajak bulan Januari, maka harus diisi 01 tahun yang bersangkutan. Oke, di sini. SPT normal ini artinya SPT yang pertama kali. Sementara SPT pembetulan ini adalah SPT kedua yang digunakan untuk koreksi SPT pertama. Jumlah lembar SPT termasuk lampiran. Ini harus dihitung semuanya. Nanti diisi. Termasuk dengan jumlah bukti potong yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Ini jumlahnya adalah sama dengan jumlah karyawan ataupun jumlah seluruh penghasilan yang pernah dipotong oleh perusahaan dalam bulan tersebut. Identitas pemotong di sini ini diisi dengan NPWP perusahaan. Sementara nama ini adalah nama perusahaan, alamat diisi dengan alamat perusahaan, nomor telepon diisi dengan nomor telepon perusahaan dan email perusahaan. Selanjutnya, pada bagian objek pajak, yang mana objek pajak itu adalah penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. Apa saja penghasilannya? Objek pajaknya itu adalah penerima penghasilan oleh pegawai tetap. Pegawai tetap ini adalah berarti pegawai yang bekerja permanen pada suatu perusahaan. Setelah itu ada penerima pensiun berkala. Penerima pensiun berkala ini adalah mereka yang menerima pensiun berkala dari perusahaan. Yang ketiga ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ini adalah perseorangan yang sewaktu-waktu bekerja pada perusahaan. Tapi mereka tidak terikat dengan perusahaan. Apakah itu honorer, seperti pekerja lepas, yang sewaktu-waktu dipanggil untuk memberikan jasa kepada perusahaan. Yang berikutnya ada bukan pegawai, termasuk di dalamnya ada distributor multi-level marketing. Setelah itu ada petugas dinas luar asuransi, penjajah barang dagangan atau sales. Setelah itu ada tenaga ahli yang biasanya mendapatkan honorarium dari perusahaan karena mereka sifatnya tidak terikat secara permanen. Ada juga bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Ini bisa dewan komisaris atau contoh yang lainnya. Ada lagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Bisa juga dewan komisaris yang imbalannya itu tidak berkesinambungan.
Sementara di 5 ini ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Nah, ini semua adalah mereka yang dipotong yang mungkin terdapat di dalam suatu perusahaan, di mana PPh 21-nya harus dipotong oleh perusahaan, sehingga dia disediakan di dalam formulir ini. Pada kolom yang kedua ada kode objek pajak, karena ini kode objek pajak ini mengacu kepada objek pajak yang berbeda. Di kolom yang keempat, jumlah penerima penghasilan, kalian itu harus mengisi jumlah pegawai tetapnya ya, dalam nominal, bukan dalam rupiah. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan memiliki pegawai tetap sebanyak 10 orang atau 20 orang, maka di sini diisi 10 atau 20. Begitu juga dengan penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang lainnya, ya, atau bukan pegawai. Sementara di bagian kolom kelima, ini diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya pegawai tetap 10, dengan total penghasilan bruto ada 100 juta, maka di sini isi 100 juta. Nah, sementara jumlah pajak yang dipotong ini dihitung dari jumlah penghasilan bruto mereka. Jadi nanti ini ada penghitungan tersendirinya untuk masing-masing karyawan. Karena tidak semua karyawan itu memiliki gaji yang sama, ya, kondisi yang sama, bekerja pada saat yang sama, artinya apakah di awal tahun atau di pertengahan tahun. Sehingga untuk masing-masing pegawai itu semuanya harus dihitung. Makanya dalam pengisian form ini nanti harus dihitung dimulai dari lampiran yang paling belakang biasanya. Oke, selanjutnya di kolom yang kedua, yang nomor 12, STP. STP ini artinya surat tagihan pajak pasal 21 dan pasal 26, hanya pokok pajak. Ya, diisi di sini. Setelah itu kelebihan penyetoran PPh pasal 21, pasal 26 dari masa pajak. Jadi kalau seandainya ada kelebihan penyetoran PPh 21 pada masa pajak sebelumnya, maka bisa diletakkan di sini jumlahnya. Setelah itu 12 dan 13 dijumlahkan, jumlahnya diletakkan di kolom di baris ke-14. Selanjutnya untuk yang baris ke-15, PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang lebih disetor. Angka 11 kolom 6 dikurang angka 14. Angka 11 dikurang dengan angka 14. Setelah itu ada PPh pasal 21 dan pasal 26 yang kurang lebih disetor pada SPT yang dibetulkan. Ini di sini ada keterangan pindahan dari bagian B, angka 15 dari SPT yang dibetulkan. PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang lebih disetor karena pembetulan. Angka 15 dikurang dengan angka 16. Jadi jelas kolom yang ini dikurang dengan fill yang ini. Fill yang ini dikurang dengan fill yang ini. Selanjutnya, item yang ke-18, kelebihan store pada angka 15 atau 17 akan dikompensasikan pada masa pajak. Di sini isi masa pajaknya. Jadi kelebihan yang ada pada angka 15 atau pada 17 itu akan dikompensasikan pada masa pajak bulan berapa. Itu pilihan. Oke. Ada juga objek pajak final, artinya objek pajak yang tidak bisa dikreditkan. Penerima uang pesangon yang dibayar sekaligus. Jadi kalau seandainya perusahaan itu ada membayarkan kepada karyawan pesangon yang dibayar sekaligus pada bulan tersebut, maka dia harus melaporkannya di sini. Berapa jumlah penerima penghasilan tersebut dan berapa totalnya.
Setelah itu berapa pajak yang dipotong. Ada juga penerima uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, dan pembayaran sejenis yang dibayarkan sekaligus, yang bersifat final. Oke, semua objek pajak PPh 21 yang bersifat final itu harus diisi dalam kolom yang ini. Lalu dijumlahkan seluruhnya. Ini adalah lampiran. Kalian harus mengisinya sesuai dengan jumlah lembar pada masing-masing lampiran. Ya, karena boleh jadi pada masing-masing formulir lampiran ini ada banyak lembar yang ditampilkan. Karena berbeda-beda, makanya ada form berapa banyak lembaran pada setiap lampiran. Karena tergantung dari jumlah karyawan yang melakukan aktivitas yang dipotong pajaknya pada bulan tersebut. Sementara pernyataan dan tanda tangan pemotong ini diisi oleh pemotong, yaitu perusahaan atau bendahara pemerintah, atau yang diberikan kewajiban untuk melakukan pemotongan. Setelah itu isi NPWP perusahaan, nama perusahaan, tanggal di penyampaian SPT, tempat. Setelah itu diisi dengan tanda tangan. Selanjutnya kita mulai menjelaskan dari yang paling belakang, 1721A2. 1721A2 ini adalah bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota tentara NI Indonesia atau anggota polisi Republik Indonesia. Jadi, formulir ini hanya diisi untuk pegawai negeri sipil dan anggota tentara atau polisi saja, bukan untuk pegawai swasta. Adapun item-item yang diisi, di sini diisi nama instansi, setelah itu nama bendahara, termasuk juga NPWP bendahara. Nah, identitas penerima penghasilan dipotong ini adalah NPWP dari nama penghasilan dipotong, siapa, tentaranya siapa, atau PNS-nya siapa, NIP-nya, nomor NIP-nya berapa, setelah itu namanya siapa, pangkat golongannya apa, setelah itu alamat, tinggal di mana, setelah itu di sini item nomor 6, jenis kelamin, setelah itu NIK, nomor induk kependudukan. Nah, di sini di status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP, ini diisi dengan status kawin. Kalau seandainya dia hanya kawin berarti K saja, kalau misalnya tidak kawin berarti diisi tidak kawin. HB ini seandainya bercerai. Nama jabatan. Ya, ini jabatan. Oke, ini adalah item-item penghasilan yang harus diisi. Tapi karena ini adalah PNS, jadi saya skip saja. Berikutnya, di formulir 1721A2, ini adalah bukti pemotongan pajak penghasilan PPh 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua. Ini lebih umum, bisa digunakan oleh perusahaan, terutama bagi pegawai tetap, penerima pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua berkala. Jadi asumsikan kalau seandainya mereka adalah pegawai pekerja tetap, maka bukti pemotongan inilah yang akan nantinya digunakan atau diberikan kepada si pekerja sebagai bukti bagi mereka untuk menyampaikan SPT tahunan pribadi atau SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan setiap tahun. Nama pemotong ini diisi oleh perusahaan yang memotong penghasilan atas pegawai tetap tersebut.
sementara nama pemotong ini diisi dengan nama perusahaan. Sementara di bawahnya identitas penerima penghasilan yang dipotong. Ini adalah diisi dengan nama pegawai yang penghasilannya dipotong oleh perusahaan. NPWP diisi dengan NPWP pegawai tersebut. NIK diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor paspor pegawai tersebut. Setelah itu nama diisi nama. Alamat diisi dengan alamat tempat tinggal karyawan tersebut. Jenis kelamin diisi dengan jenis kelamin. Status ini diisi dengan status. Ya. Apakah itu K0, TK, K1, K2. Nama jabatan diisi dengan jabatan. Setelah itu karyawan asing. Kalau seandainya ia adalah karyawan asing, maka conteng ya. Kalau seandainya bukan karyawan asing, maka biarkan kosong. Kode negara domisili, ini seandainya dia adalah negara asing, maka tinggal diisi. Kode negara domisili. Di bagian B, ini adalah rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing karyawan. Di sini item-itemnya kalian bisa perhatikan ada gaji pensiunan atau THT, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Gaji diisi jumlahnya berapa untuk orang tersebut. Tunjangan PPh-nya berapa, ya, diisi di sini. Setelah itu tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya dimasukkan kemari. Sementara honorarium dan imbalan lain sejenisnya, kalau nilainya ada, maka diisi di sini. Ya, sesuai dengan nomor itu. Setelah itu ada premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja itu kalau misalnya kita mengacu kepada contoh-contoh kasus pada dokumen klik pajak, ya, seperti ini, penghasilan teratur bagi pegawai tetap, itu dikategorikan sebagai penambah penghasilan. Jadi segala manfaat yang diterima oleh karyawan, maka itu menjadi tambahan penghasilan untuk si karyawan. Maka dia dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto. Begitu ya, seperti premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Karena dibayarkan oleh pemberi kerja, maka ini menjadi penambah penghasilan bagi si karyawan. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lain yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Ya, natura ini artinya pemberian dalam bentuk non-tunai. Apakah itu perjalanan, traveling, dan segala macam. Setelah itu ada tantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan tunjangan hari raya. Ini dimasukkan di sini. Setelah itu, item 1 sampai dengan 7 dijumlahkan, lalu ditempatkan di sini. Ada juga pengurang dari penghasilan bruto. Pengurang itu adalah biaya jabatan atau biaya pensiun. Biaya jabatan ini ada isi dengan maksimum sebulan 500.000 atau setahun itu sama dengan 500.000 dikali 12 sama dengan 6 juta. Mana yang lebih besar antara nilai maksimum 5 juta dengan 5% dari gaji total penghasilan bruto. Kalau seandainya total penghasilan brutonya ataupun 5% dari bruto, penghasilan bruto ini item nomor 8 lebih kecil atau lebih besar ya, lebih kecil dari biaya dari penghasilan brutonya, lebih kecil dari 6 juta, maka bisa ditempatkan nilai 6 juta saja. Tapi kalau yang ditempatkan biaya jabatannya 5% dikali penghasilan bruto. Sementara kalau seandainya biaya jabatan dihitung dengan 5% dikali penghasilan bruto, itu hasilnya lebih besar, maka yang boleh dibebankan hanya 6 juta saja. Itu adalah nilai batas maksimum yang boleh dibebankan. Iuran pensiun atau iuran JHT dan THT.
Ya, ini ditempatkan sebagai pengurang. Ini di sini adalah iuran yang dibayarkan sendiri oleh si karyawan, bukan dibayarkan oleh perusahaan. Kalau seandainya dia dibayarkan oleh perusahaan, maka tempatnya di atas, ya, di item nomor 5. Selanjutnya jumlah pengurang ini ditambahkan, lalu dijumlahkan di item nomor 11. Baru setelah itu jumlah penghasilan neto 8 dikurang 11. Ini ditempatkan di sini. Yang ini ya 8 dikurang dengan 11. Lalu ditempatkan di sini. Selanjutnya ada penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Ini diisi dari penghasilan neto bulan sebelumnya. Setelah itu jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun disetahunkan. Penghasilan neto yang disetahunkan, artinya dikali 12. Setelah itu baru dia dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Karena penghasilan ini tidak kena pajak ini dihitung dalam term tahunan, maka sebelum penghasilan bulanan ini, ya, untuk bulan pajak tertentu, ya, karena ini dia laporannya itu dalam bulanan, maka dia harus dikonversi dulu menjadi setahun agar bisa dibandingkan dengan nilai PTKP. Karena PTKP itu pada hakikatnya dihitung dalam setahun. Baru setelah itu penghasilan kena pajak setahun disetahunkan. 14 kurang 15. Ini adalah penghasilan kena pajak. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun disetahunkan. Setelah itu PPh pasal 21-nya baru disetahunkan dikali 12. Yang telah dipotong pada masa pajak sebelumnya. Ini juga ditempatkan di sini yang punya bulan lalu. Setelah itu PPh pasal 21 terutang. Baru PPh pada item 20, PPh pasal 21 dan 26 yang telah dipotong dan lunas. Identitas pemotong diisi dengan NPWP perusahaan, nama perusahaan, tanggal, dan tanda tangan. Oke, sekarang kita coba menggunakan kasus yang ada pada file klik pajak, kasus 1 penghasilan teratur, PPh 21 masa biasa, penghasilan bagi pegawai tetap. Bapak Adi adalah seorang karyawan yang mulai bekerja di PT Jaya Makmur. Berarti di sini nama pemotong adalah, ini kita anggap NPWP-nya 0000 saja. Sementara nama pemotong PT Jaya Makmur. Nama yang dipotong adalah Adi, Pak Adi. Beliau bekerja pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Berarti K2. K2. Karyawan asing tidak, kode domisili tidak, status laki-laki. Kita langsung saja lihat perhitungannya. Gaji pokok ada 10 juta. Jadi kalian langsung masukkan di sini 10. Nah, tunjangan lembur 1 juta. Ini berarti diisi di sini.
biar enak dilihat, kita ubah dulu formatnya ke dalam counting. Tunjangan komunikasi 300.000. Tunjangan lainnya berarti masuk kemari. Ini sama dengan ditambah 300.000 ditambah tunjangan transport 500.000. 500.000 sama dengan 1.800.000. Tidak ada tunjangan pajak, jadi ini dibiarkan kosong saja, 0. Honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Ada? Tidak ada. Ini karena kita mengikuti soal saja sebagai contoh, berarti 0. Premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Lihat. Pengurang. Ini pengurang diisi bagian pengurang, sementara tambahan penghasilan, ini jaminan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Honorarium dan imbalan lainnya, kosong. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya, tantim. Oke. Nah, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian ini diisi di sini. Premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Totalnya kalian harus menjumlahkan 320, 24 ditambah 30.000. Atau dapatnya 374. 374. Ini 0. Ini 0. Nah, kalian tinggal menjumlahkan sum 1 sampai dengan 7. 1 sampai dengan 7. Benar, sama. Penghasilan bruto per bulan 12.174. 12.174. Oke, selanjutnya biaya jabatan atau biaya pensiun. Ini masuk ke dalam kategori pengurang penghasilan. Di sini 500.000 atau 5% dari penghasilan bruto. Mana yang lebih rendah? Maksimum sebanyak 500.000. Iuran pensiun atau iuran JHT yang dibayarkan sendiri. Iuran pensiun itu ada 77.035. Jaminan hari tua ada 200.000. Jadi kalau ditambahkan 277.035. 277.035. Setelah itu dijumlahkan pengurangnya. Sum dari sini 500.000 sampai 277. Total pengurang itu adalah 77.035. Nah, penghasilan neto itu adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurang dengan pengurang. Jadi ini sama dengan ini dikurang ini. 11.396.965. Ya, sama. Ya, 11.396.965. Selanjutnya, penghasilan neto per tahun. Itu dikali dengan, nah ini penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Kita asumsikan bahwa ini adalah masa pajak Januari dan beliau baru masuk
sehingga tidak ada masa sebelumnya. Maka ini 0, kita isi. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun disetahunkan. Ini dikali dengan 12. Jadi diasumsikan bahwa dia akan bekerja setahun penuh. Penghasilan tidak kena pajak karena tadi adalah statusnya K2. K2 itu kalau kita lihat hasil perhitungan PTKP-nya, pribadi single itu 54 juta dasarnya untuk saat ini PTKP-nya. Kalau dia beristri maka ditambah 45 juta, kalau dia memiliki satu anak ditambah lagi 4,5 juta. Kalau dia memiliki 2 anak maka ditambah lagi menjadi 4,5 juta. Totalnya 67.500. Maksimum anak yang dibolehkan itu 2 anak, sehingga ini adalah batas maksimum yang diizinkan untuk saat ini ya. 67.500. 67.500. Penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak, maka hasilnya adalah penghasilan kena pajak setahun atau PKP. Ini penghasilan neto dikurang dengan PTKP. Hasilnya adalah PKP. PPh pasal 21 baru selanjutnya dihitung berdasarkan tarif PPh pasal 17 tahun 2008. PKP 69.263.580 ya sama. Sebelum kita menghitung atau mengalikannya dengan tarif PPh pasal 17, maka terlebih dahulu ini harus di rundown. Atas penghasilan kena pajak disetahunkan. Rumusnya rundown. Number setelah itu 6 digitnya pilih minus 3. Artinya kita 3 angka di bawah. 3 angka paling belakang itu di rundown ke bawah. Nah, jadinya 69.263.000. Sama seperti ini. 69.263.000. Untuk menghitung PPh 21 terutang setahun, karena memang ini sudah berubah angkanya jadi menjadi setahun, maka kita tinggal menghitung dikalikan dengan tarif PPh pasal 17. Karena jumlahnya di atas 50 juta, maka 50 juta pertama itu harus dikalikan 5%, sementara sisanya dikali dengan 15%. Di sini cara perhitungannya, kalian lihat. 5% dikali 50 juta, yaitu 2.500.000. Selanjutnya sisanya ada 19.263. Ini dikali 15%. Hasilnya 2.888.950. Sehingga kalau ditotalkan, maka total PPh 21 yang terhutang bagi karyawan tersebut itu adalah 5.389.450. PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya 0 ini diambil dari SPT masa sebelumnya.
PPh pasal 21 terutang. Ini untuk sebulan, bulan ini saja. Maka dibagi dengan 12. Ini dibagi 12. Oke, 449, 120. 83. Sama dengan hasil di PDF. PPh pasal 21 dan PPh pasal 2 yang telah dipotong dan dilunasi. Kalau seandainya belum pernah dipotong, maka ini 0. Tapi kalau seandainya sudah ada yang pernah dipotong, berarti isi nilainya. Oke, identitas pemotong NPWP. Ini adalah NPWP Pak Adi. 0000. Sementara namanya Adi. Tanda tangan ini diisi oleh pemotong. Oh, ini NPWP bukan nama Adi, ini nama perusahaannya. Sorry. PT Jaya Makmur. PT Jaya Makmur. Oke, untuk part 1 sekian dulu ya. Nanti akan ada kelanjutannya part 2 mengenai bagian-bagian yang berikutnya. Nah, tapi saya jelaskan sebelumnya terlebih dahulu sekilas mengenai bagian-bagian lampiran berikutnya. Ya. Ada bukti pemotongan pajak pasal penghasilan pasal 21 final. Ya, ini khusus untuk pemotongan pajak atas penghasilan pasal 21 yang bersifat final saja. Ya, jadi bukan untuk pegawai tetap. Setelah itu ada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final. Ini juga sama. Total seluruhnya dari penghasilan yang tidak tetap. Ya, tidak final. Kalau tadi dari seluruh penghasilan yang sifatnya final. Daftar biaya ini, formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember. Jadi hanya disampaikan pada akhir tahun saja. Ada masa pajak di sini, bulan 12 berarti, ya, tahun yang bersangkutan, nama pemotongnya, nama perusahaan, setelah itu rinciannya. Pada lampiran keempat, ini ada daftar surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukuan untuk pemotongan pajak. Jadi setiap setoran pajak itu harus dilampirkan di sini. Sesuai dengan kode akun pajaknya, kode jenis setoran, setelah itu tanggal SSP-nya, surat setoran pembayaran, surat setoran pajak, setelah itu ada NTPN atau nomor bukti pembayaran, setelah itu ada jumlah PPh yang di-store berapa. Pada lampiran ketiga, ada daftar pemotong pajak penghasilan pasal 21 yang sifatnya final. Jadi seluruh pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan pada masa tersebut atau pada bulan tersebut yang sifatnya final, maka dia harus di-list di lampiran 1721 lampiran 3. Isi kolomnya ada yang pertama NPWP, diisi dengan NPWP penerima penghasilan tersebut. Setelah itu namanya siapa, bukti pemotongannya, nomor bukti, setelah itu tanggal pemotongan, kode objek pajaknya, setelah itu jumlah penghasilan bruto, setelah itu PPh yang dipotong. Sementara pada lampiran 17212 ada daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang tidak final. Ini juga harus di-list siapa saja nama penerima penghasilan yang dikenakan penghasilan pasal 21 tidak final. Item-item
Selanjutnya di 1721